warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belia Dwi Putri. Di sini saya akan menganalisa kasus mengenai waria yang sedang viral di TikTok. Nah, di sini saya memenuhi mata kuliah Sosiologi Hukum. Saya akan membuat satu video yang mengenai kasus tersebut. Nah, di sini yang sedang kita tahu yaitu kasusnya yang berjudul joget yang tidak senonoh di media sosial, 4 waria ditangkap di polisi. Nah, dari analisa tersebut yaitu 4 aksi seorang waria berjoget di TikTok ini viral di dunia sosial media di Bangka Belitung sejak tanggal Selasa 19 Januari 2021 kemarin. Endingnya 3 orang tersebut termasuk 1 orang yang merekam ditangkap polisi lantaran aksi tersebut dinilai memperagakan adegan yang tidak senonoh. Baiklah, di sini saya akan menganalisa mengenai kasus tersebut. Keberadaan waria di Indonesia memiliki perlakuan yang kompleks secara normatif dan medis. Pemerintah mengakui ada 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara waria yang sering diidentifikasi sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial. Nah, perubahan sosial yang dapat mempengaruhi kepastian hukum terkait waria, namun berhubungan antara hukum dan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan. Nah, di dalam kasus ini pemikiran positisme hukum atau yang diharapkan tetap dinamis namun pada akhirnya harus stabil. Sementara itu ilmu sosial bersifat dinamis dan terus berubah-ubah. Meskipun perubahan sosial dapat mempengaruhi kepastian hukum terkait keberadaan waria, hal ini melibatkan kuantitatif dan normatif di medis dan media sosial. Namun, berhubung antara hukum dan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan, dalam pemikiran positif hukum diharapkan bersifat dinamis namun pada akhirnya harus stabil. Namun, ilmu sosial bersifat dinamis atau berubah-ubah meskipun perubahan sosial dapat mempengaruhi hukum terkait keberadaan waria. Nah, di sini yang sudah kita tahu, hal ini melibatkan kompleksitas normatif, medis, dan sosial. Perlu kita kaji mendalam dalam perhatian terhadap hak asasi individu waria dalam konteks hukum dan perubahan sosial. Menurut kasus yang kita tahu yaitu waria ini mempunyai sisi yang dimana kesenjangan sosial terhadap Kementerian Sosial, yang dimana kita tahu perubahan ini dapat mempengaruhi kepastian hukum terkait dengan waria. Namun ada halnya juga pemerintah mengakui hanya 2 gender yaitu laki-laki dan perempuan. Meskipun perubahan sosial dapat mempengaruhi kepastian hukum terkait keberadaan waria ini melibatkan kompleksitas normatif. Jadi, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini memiliki perlakuan yang kompleks secara normatif dan medis. Pemerintah juga mengakui adanya 2 gender, laki-laki dan perempuan, sementara waria memiliki identifikasi sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun, dengan perubahan sosial dapat dipisahkan, diharapkan tetap
dinamis, dan pada akhirnya harus stabil. Hal ini melibatkan medis dan sosial yang diperlukan untuk mengkaji mendalami perhatian terhadap hak asasi manusia dan individu waria dalam konteks hukum perubahan sosial. Nah, apa saja perlakuan normatif dan medis terhadap keberadaan waria. Nah, yang seperti kita tahu yaitu keberadaan waria ini juga memiliki kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial, yang dimana hubungan antara hukum dan perubahan sosial terkait positifisme hukum dan hukum yang diharapkan tetap dinamis, namun pada akhirnya harus stabil. Yang dimana kita tahu yaitu kasus yang saya kaji ini yaitu mengenai kemudian apakah keberadaan waria bisa dapat diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi mengenai apakah keberadaan waria ini bisa diberikan kepastian hukum. Jawabannya yaitu tidak bisa, karena keberadaan waria memiliki perlakuan yang kompleks secara normatif dan medis. Pemerintah juga mengakui adanya yaitu gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin itu saja video singkat mengenai kasus yang saya kaji mengenai mata kuliah hukum sosial. Mungkin dari materi yang saya sampaikan ini bisa kita ambil dan bisa kita mengerti bagaimana keberadaan waria ini bisa kita kaji. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.